Halo, perkenalkan nama saya Natasha Larasati Widiani Septri, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Hak Asasi Manusia. Istilah hak asasi manusia menurut bahasa. Yang pertama, bahasa Prancis, yaitu droit de l'homme. Yang kedua, bahasa Inggris, yaitu human rights. Yang ketiga, bahasa Belanda, yaitu mensenrecht atau menselijke rechten. Pengertian hak asasi manusia. Secara umum, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tidak boleh diambil, dicabut, atau dirampas oleh orang lain atau suatu kekuasaan, melainkan harus dihormati dan harus dilindungi. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Menurut Koenjoro Perbapronoto, yaitu hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi, yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran manusia di dalam kehidupannya di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menurut Muladi, hak asasi manusia adalah segala hak pokok atau mendasar yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya. Ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hakiki. Yang kedua yaitu universal. Yang ketiga yaitu permanen dan tidak dapat dicabut. Dan yang keempat yaitu tak dapat dibagi. Macam-macam hak asasi manusia. 1. Hak asasi pribadi atau personal right, yaitu hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, berorganisasi, dan sebagainya. 2. Hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, mengadakan kontrak atau perjanjian, dan lain sebagainya. 3. Hak asasi politik atau political right, yaitu hak untuk diakui dalam kedudukan sebagai warga negara yang sederajat, ikut serta dalam pemerintah, hak memilih dan dipilih, mendirikan partai politik atau organisasi, mengajukan kritik, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right, yaitu hak kebebasan memilih dan mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau right of legal equality. Dan yang terakhir yaitu hak memperoleh keadilan dan perlindungan hukum atau procedural right, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang wajar dan adil dalam peradilan, pembelaan hukum, penerapan asas, praduga tak bersalah, dan sebagainya. Sejarah hak asasi manusia. Pada tahun 348 hingga 428 Masehi, zaman Yunani kuno, Plato menyatakan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama baru terwujud kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Pada tahun 322 hingga 384 sebelum Masehi, Aristoteles menyatakan negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Pada tahun 1215, lahirnya Magna Carta di Inggris yang berisi
Raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang dalam hal tertentu. Tindakannya harus disetujui oleh bangsawan. Pada tahun 1629, Petition of Right di Inggris, yaitu 1. Pajak dan hak-hak istimewa harus mendapatkan izin parlemen. 2. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah penduduk. 3. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. 4. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Pada tahun 1689, Bill of Rights di Inggris. 1. Pembuatan undang-undang harus dengan izin parlemen. 2. Pemungutan pajak harus dengan izin parlemen. 3. Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. 4. Kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen. 5. Parlemen berhak mengubah keputusan raja. 6. Pemilihan parlemen harus bebas. Pada tahun 1789, pernyataan hak-hak manusia dan penduduk di Perancis. Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, keamanan, dan sebagainya. Pada 4 Juli 1776, The Declaration of America Independence, yaitu revolusi Amerika untuk melepaskan diri dari Inggris dengan menyatakan merdeka. Dalam pernyataan itu dinyatakan semua orang diciptakan sama dan dikaruniai hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Life, liberty, and pursuit of happiness. Berikutnya, pada masa berakhirnya Perang Dunia Kedua, F.D. Roosevelt mengusulkan 4 kebebasan, yaitu 1. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya. 2. Kebebasan beragama. 3. Kebebasan dari rasa takut. 4. Kebebasan dari kemiskinan. Pada tahun 1948, disusun rencana Piagam Hak Asasi Manusia oleh Organisasi Kerjasama Sosial Ekonomi (PBB) di bawah pimpinan Nyonya Eleanor Roosevelt. Berikutnya yaitu pada 10 Desember 1948, Piagam Hak Asasi Manusia diterima sebagai Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. UDHR ini terdiri dari mukadimah dan 30 pasal yang dapat diperinci menjadi 2 hak. Yang pertama yaitu hak kemerdekaan, meliputi kemerdekaan seseorang, perlindungan hak milik, tempat tinggal, beragama, mendapatkan pendidikan, dan pengajaran. Yang kedua yaitu hak politik, meliputi hak pilih aktif atau untuk memilih, dan hak pilih pasif atau untuk dipilih, dan membela negara dan menjadi pegawai negara. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Pada pembukaan alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga yaitu pada alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dan yang keempat yaitu pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Peran serta dalam upaya perjuangan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Peran serta masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. 1. Setiap orang yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh terhadap peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia. Terdapat pada pasal 67. Yang kedua yaitu setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
terdapat pada pasal 69 ayat 1. Yang ketiga yaitu setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain secara timbal balik, terdapat pada pasal 69 ayat 2. Dan yang keempat yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, terdapat pada pasal 70. Peran serta pemerintah dalam penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia, terdapat pada pasal 71. Dan yang kedua yaitu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain, terdapat pada pasal 72. Peran Komnas HAM dalam perjuangan penegakan HAM di Indonesia, yaitu 1. Tugas dan wewenang Komnas HAM. Pertama yaitu perdamaian kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, dan penilaian ahli. Yang ketiga yaitu pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Yang keempat yaitu penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya dan penyampaian. Dan yang kelima yaitu penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. Tentang partisipasi, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia. Maka Komnas HAM menekankan yaitu 1. Membantu terwujudnya peradilan yang kredibel. 2. Memprakarsi atau memfasilitasi pembentukan komisi HAM daerah-daerah. 3. Mengatasi pelanggaran HAM berat. 4. Meningkatkan kemampuan para penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM pada umumnya, hak anak dan hak perempuan pada khususnya. Dan yang terakhir, kelima yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perspektif gender dan hak anak. Tujuan dibentuknya Komnas HAM yaitu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam PBB, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai kehidupan. Kategori pelanggaran hak asasi manusia menurut Richard Falk. Yang pertama yaitu pembunuhan besar-besaran atau genocide. Yang kedua yaitu rasialisme resmi atau politik apartheid. Yang ketiga yaitu terorisme resmi berskala besar. Yang keempat, pemerintahan totaliter. Yang kelima, penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, perusakan kualitas lingkungan. Dan yang terakhir yaitu kejahatan perang. Pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi pada masyarakat. Pertama, pembunuhan. Kedua, pemusnahan dan penyiksaan. Ketiga, perbudakan. Keempat, pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa. 5. Perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional. 6. Pemerkosaan, pelacuran secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lainnya.
7. Penghilangan atau penjemputan kewarganegaraan seseorang secara paksa. Dan yang terakhir yaitu penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan yang telah diakui secara universal sebagai hak yang dilarang menurut internasional. Berikutnya yaitu upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM dalam lingkungan masyarakat. 1. Menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa. 2. Kesamaan harga diri antar pribadi. 3. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. 4. Tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain. 5. Saling menghargai antar sesama manusia. Upaya pemajuan penghormatan dan penegakan HAM dalam lingkungan bangsa negara. Yang pertama yaitu mengentaskan kemiskinan agar menjadi manusia yang layak. 2. Gerakan orang tua asuh. 3. Mengefektifkan wajib belajar 12 tahun. 4. Bagi perusahaan besar perlu menjadi bapak angkat bagi pengrajin kecil. Hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama yaitu belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep HAM antar individu dan secara universal. 2. Kurang adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran HAM. 3. Adanya campur tangan dalam lembaga peradilan. Dan yang terakhir yaitu kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.